Baik, perkenalkan nama saya Luis Rene Lusteping Gobang, mahasiswa semester 2 dari program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan dari mata kuliah Teori Sosial dan Politik yang diasuh oleh dosen Bapak Lauren Saryani. Dalam perkuliahan ini, pada awalnya dijelaskan mengenai teori-teori sosial yang dibagi atas dua, yaitu teori klasik dan teori modern. Teori klasik terdiri dari teori positivisme, teori kapitalisme, teori struktur kekuasaan dan birokrasi, dan teori pembagian. Pertemuan pertama membahas tentang teori positivisme yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Dalam pendapatnya ini, Auguste Comte menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan yang benar berasal dari alam atau secara alamiah dibuktikan dengan adanya fakta. Jadi ilmu pengetahuan itu berasal dari alam dan tidak ada tafsiran-tafsiran lainnya. Itu dibuktikan dengan adanya fakta. Selanjutnya dijelaskan tentang bagaimana muncul dan adanya teori. Teori ini berasal dari rasa penasaran dan ingin tahu yang dimiliki oleh para tokoh-tokoh yang mengemukakan teori-teori tersebut. Definisi dari teori. Definisi dari teori, sebelumnya kita harus mengetahui tentang konsep dan proposisi. Konsep merupakan istilah untuk menggambarkan suatu secara abstrak kejadian atau fenomena. Sedangkan yang berikutnya proposisi. Proposisi merupakan kejadian atau fenomena yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dapat diuji benar atau salah. Dari konsep dan proposisi ini merupakan dasar untuk membentuk suatu teori. Jadi konsep-konsep dihubungkan menjadi sebuah proposisi, dan dari proposisi itu diuji untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya, diuji. Setelah itu muncullah teori. Dan kesimpulannya dapat diambil bahwa teori merupakan pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara konsep variabel dengan maksud untuk menjelaskan fenomena alamiah. Jika dikaitkan dengan keadaan teori sosial politik, jadi teori-teori sosial politik ini hadir untuk menentukan hubungan antar konsep dengan maksud untuk menjelaskan fenomena alamiah, masalah-masalah sosial yang terjadi, dan lain sebagainya. Paradigma dalam ilmu sosial. Sebelumnya kita ketahui dulu definisi dari paradigma. Paradigma merupakan kacamata atau cara pandang. Jadi menurut Thomas Kuhn, disiplin ilmu lahir sebagai proses-proses revolusi paradigma, di mana suatu pandangan teori ditumbangkan oleh teori barunya. Jadi ini dalam arti proses perkembangan zaman. Jadi dulunya ada teori-teori yang lama. Seiring dengan perkembangan waktu, ada kejadian-kejadian, jadi diadakan riset sehingga muncullah teori baru yang dapat menumbangkan teori-teori yang lama. Dalam paradigma memiliki 4 hal penting. Yang pertama, ontologi, yang berarti tentang asumsi tentang realitas. Yang kedua, epistemologi, yakni asumsi tentang hubungan antara peneliti dengan yang diteliti. Yang ketiga, metodologi, yakni asumsi tentang bagaimana peneliti memperoleh pengetahuan. Dan yang keempat, yang terakhir, aksiologis, yakni manfaat dari pengetahuan tersebut. Yang berikutnya tentang paradigma dalam ilmu sosial. Paradigma pengertiannya adalah pandangan terhadap fenomena atau masalah sosial. Jadi dalam arti masalah-masalah sosial banyak sekali yang terjadi di masyarakat, dan juga untuk memecahkan masalah tersebut digunakan paradigma-paradigma atau teori-teori untuk dapat mengetahui. Di sini dijelaskan bahwa beda paradigma akan berarti mengandung arti atau pandangan yang berbeda terhadap fenomena.
Jadi kita menggunakan paradigma lain dengan memandang suatu kejadian yang sama. Mungkin dari dua paradigma tersebut pandangannya berbeda, karena belum tentu paradigma yang satu memandang secara subjektif dan mungkin paradigma yang lainnya memandang secara objektif. Ada beberapa paradigma dalam ilmu sosial, antara lain yang pertama, positivisme atau yang biasa disebut fungsionalis. Yang kedua, fenomenologi atau yang biasa disebut interpretif atau konstruktivisme. Yang ketiga, critical theory atau yang biasa disebut radikal humanis. Dan yang keempat, paradigma Marxis atau yang biasa disebut radikal strukturalis. Baik, berbicara tentang pandangan paradigma dalam memandang suatu fenomena, sini saya mengambil contoh bahwa paradigma ketiga yakni critical theory. Dari nama saja kita sudah mengetahui bahwa paradigma critical theory ini memandang sesuatu fenomena secara subjektif. Paradigma kritis diartikan sebagai sebuah paradigma alternatif yang berkaitan dengan masyarakat, yang tujuannya mengkritisi atau menjustifikasi status quo yang ada di masyarakat, serta memberikan alternatif pengetahuan untuk menghasilkan tatanan sosial yang lebih baik. Jadi dengan hadirnya paradigma kritikal ini, masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat bisa diatasi dengan adanya kritikan secara subjektif dari paradigma ini, sehingga dapat diatasi untuk membawa masyarakat ke keadaan yang lebih baik. Berikut tentang teori struktural fungsionalisme. Teori ini dikemukakan oleh Emil Durkheim. Definisinya, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu dapat diartikan sebagai setiap manusia pasti akan melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Dengan adanya interaksi itu, hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya akan terjalin dengan baik. Interaksi sosial ini sudah terjadi mulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan pekerjaan, dan lain sebagainya. Hampir semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia membutuhkan interaksi sosial dengan orang lain. Fungsionalisme struktural yaitu sebuah sudut pandang yang luas yang mencakup atau termasuk ke dalam sosiologi dan juga antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian yang saling berhubungan. Dalam paradigma struktural fungsional, semua unsur pembentuk masyarakat terjalin satu sama lain yang dikenal dengan sebutan sistem. Sehingga jika salah satu unsurnya tidak bekerja, maka masyarakat tersebut akan terganggu. Dengan adanya saling ketergantungan, kerjasama menunjukkan bahwa masyarakat terintegrasi utuh dan bertahan lama. Jadi, teori struktural fungsionalisme ini memiliki asumsi dasar, yakni yang pertama, masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, hubungan antara masyarakat ini baik hubungan yang searah dan hubungan secara timbal balik. Baik, saya akan memberikan sebuah contoh tentang kaitan teori struktural fungsional dalam lingkungan hidup sehari-hari. Baik, ini saya ambil contoh di lingkungan hidup, di lingkungan RT, di lingkungan keluarga. Jadi dalam lingkungan RT atau rukun tetangga memiliki struktur. Struktur itu yakni ada bagian-bagian yang saling berkaitan. Contohnya di situ di sebuah RT memiliki ketua RT, dan di bawah ketua RT memiliki kepala-kepala keluarga yang tinggal dalam suatu lingkungan tersebut. Dan tentunya juga semua yang ada di dalam RT itu saling berinteraksi satu sama lain. Namun juga masyarakat hidupnya teratur. Teratur dalam arti bahwa dalam lingkungan tersebut memiliki aturan bersama yang harus ditaati.
Jadi begini, suatu saat jikalau salah satu komponen atau unsur di dalam lingkungan tersebut tidak berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka akan terjadi kesalahan. Maksudnya dalam arti ini bahwa masyarakat tersebut akan terganggu. Contohnya begini, dalam sebuah lingkungan ET menerapkan bahwa di atas jam 10 malam atau jam 9 malam dilarang membuka musik besar-besar. Namun suatu hari atau suatu ketika ada keluarga yang membuka musik secara besar-besar. Hal tersebut menyebabkan terjadinya permasalahan. Dalam arti suatu keluarga itu membuka musik besar sehingga mempengaruhi tetangga lingkungan tersebut. Maka dari itu, teori struktural fungsional ini mengandung arti bahwa semua unsur atau anggota di dalam sebuah lingkungan harus berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga masyarakat dapat hidup aman, damai. Yang berikut tentang teori Max Weber. Di sini Max Weber mengemukakan tentang perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Max Weber pada dasarnya melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah akibat dari pergeseran nilai yang dijadikan orientasi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dicontohkan masyarakat Eropa yang sekian lama terbelenggu oleh nilai Katolikisme ortodoks, kemudian berkembang pesat kehidupan sosial ekonominya atas dorongan dari nilai Protestanisme yang dirasa lebih rasional dan lebih sesuai dengan tuntutan kehidupan modern. Max Weber berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena pergeseran nilai yang dijadikan orientasi kehidupan masyarakat. Jadi, perubahan sosial terjadi karena nilai atau yang sebelumnya dirasakan sudah tidak tepat atau efektif, sehingga saat muncul nilai atau cara baru, maka masyarakat dengan cepat menggunakan nilai tersebut. Dengan kata lain, perubahan masyarakat berhubungan dengan perkembangan zaman dan juga terhadap kenyamanan masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai tersebut. Jadi ini dalam arti kita menggunakan barang. Jadi kita membeli sepatu di toko. Jadi pada suatu ketika, sepatu ini lagi ngetren, jadi kita membelinya di toko. Seiring dengan perkembangan waktu, ada muncul sepatu model baru, mungkin bahannya lebih bagus. Jadi sepatu yang lama yang selama ini kita gunakan, kita ganti dengan sepatu yang baru. Ini juga dapat diumpamakan seperti teori yang dikemukakan oleh Max Weber, yakni teori perubahan sosial. Yang berikut, teori Karl Marx. Karl Marx melalui teori konfliknya menjelaskan tentang bagaimana peran konflik dalam memicu terjadinya suatu perubahan sosial. Konflik-konflik ini muncul secara konsisten selama masa revolusi akibat dari adanya antagonisme kelas. Teori ini menjadi lebih menarik melalui konsep berjuis dan proletar yang dikemukakan oleh Karl Marx. Munculnya teori ini akibat dari adanya konsep kaum borjuis yang melakukan penindasan terhadap kaum proletar. Kaum borjuis dianggap sebagai kaum revolusioner yang mewakili perubahan radikal pada struktur masyarakat. Kaum borjuis ini menggunakan kekuasaannya dalam berbagai hal yang dapat berdampak pada perilaku diktator dengan mengeksploitasi kaum proletar. Kemudian, selain teori konflik, Karl Marx juga mengemukakan tentang teori aliansi. Dalam teori alienasi dijelaskan tentang hilangnya kendali seseorang akan hidupnya. Hal tersebut akibat dari kontrol yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kuasa. Teori perubahan sosial menurut Karl Marx yang merumuskan bahwa perubahan sosial dan budaya sebagai produk dari sebuah produksi atau materialisme dengan menggunakan konsep borjuis dan proletar. Karl Marx mengemukakan pendapatnya bahwa perubahan sosial terjadi karena kaum borjuis atau penguasa
menggunakan kekuasaannya secara mena-mena dan menindas kaum proletar sehingga terjadi konflik. Terjadinya perubahan sosial karena perilaku diktator oleh kaum borjuis sehingga terjadi perbedaan yang jauh antara kaum borjuis dan kaum proletar. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya konflik antara kaum borjuis dan kaum proletar. Kaum borjuis memiliki lahan dan kaum proletar bekerja di lahan milik kaum borjuis. Jadi itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.